Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Lersina Barasa, kelas 3 STKA 1, NIREM 2020-030088. Baik Pak, saya akan melakukan tugas tentang mereview kembali materi yang sudah Bapak jelaskan ketika ketika sudah melakukan pembelajaran, di mana saya akan mereview kembali tentang pertemuan pertama, yaitu perbedaan perbedaan antara metode analitik dan metode numerik. Yang pertama, metode analitik. Metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Metode analitik ini menggunakan cara yang sudah baku atau dengan aturan-aturan kalkulus. Hasil berupa suatu fungsi atau relasi. Nilai perhitungan adalah nilai sejati atau tepat. Pada metode analitik ini juga tidak selalu mudah memperoleh solusi, bahkan ada yang tidak dapat diperoleh solusinya. Lalu memakan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, dan kadang tidak menemukan penyelesaian tadi. Jadi misalnya ketika ada suatu contoh soal matematika, di metode analitik ini kita menjabarkan semua cara-caranya atau langkah-langkahnya dan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada. Dan dengan cara-cara itu kita memerlukan waktu yang lama. Yang kedua itu metode numerik. Metode numerik ini adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitung atau aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada metode numerik ini, hasilnya itu berupa angka. Nilai perhitungan adalah hampiran atau tidak tepat. Lalu, solusi selalu dapat diperoleh dengan bantuan program komputer. Dengan bantuan komputer inilah perhitungan cepat dan hasilnya dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Dan selanjutnya itu tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Dan tanpa bantuan alat hitung, perhitungan umumnya lama dan berulang-ulang. Lalu, kenapa kita memakai metode numerik itu? Yaitu dengan alasan karena tidak semua permasalahan matematis itu dapat diselesaikan dengan metode analitik. Misalnya, pada contoh tersebut, yang nanti saya akan jelaskan itu. Baru yang kedua, jika terdapat penyelesaian secara analitik, mungkin proses penyelesaiannya sangat rumit. Kalau misalnya tadi itu kita kan melakukan menggunakan langkah-langkah itu, jadinya dengan melakukan langkah-langkah itu kita jadi rumit untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya dengan adanya metode numerik ini, masalah tersebut bisa cepat dilakukan dengan langkah-langkah dari metode numerik, yaitu menggunakan tabel dari komputer. Lalu dapat disimpulkan itu, apa itu perbedaan analitik dan numerik? Pada analitik itu, metode analitik yang biasanya dalam bentuk fungsi matematik, yang selanjutnya bentuk fungsi matematik tersebut dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Jika pada numerik, solusi dengan menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka. Baru analitik, nilai perhitungan adalah nilai tepat atau eksakt. Pada metode numerik, kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati. Sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran atau solusi pendekatan. Ketiga, pada analitik, menggunakan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Yang itu yang saya jelaskan tadi, jika kita menyelesaikan suatu masalah itu, harus menggunakan cara-cara atau langkah-langkah yang sudah ada sejak dulu. Baru pada numerik, menggunakan operasi aritmatika tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada analitik juga tidak dapat diaplikasikan dalam komputer dan efektif untuk kasus yang sederhana. Jadi pada analitik ini cara-caranya ini tidak bisa dilakukan pada komputer. Gitu. Baru kalau di numerik itu bisa diaplikasikan dalam komputer. Lalu efektif untuk setiap kasus.
Kalau di analitik itu efektif untuk kasus yang sederhana. Misalnya sebuah matematika itu yang matematikanya sudah lumayan susah, di analitik itu tidak bisa diproses. Kalau di numerik bisa diproses. Contoh soal yang saya buat yaitu pada contoh analitik ini, yaitu pada persamaan. Carilah solusi dari X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat di sini, kita menggunakan langkah-langkah yang rumit. Dari mana 3 di minus 5, itu kita harus memikirkan dari mana asalnya. Nah, pada soal ini kan ada minus 8 dan 15. Jadi, kenapa ada minus 3 dengan minus 5? Jika pada aturan pada persamaan ini, aturan yang berlaku itu dua angka yang dikalikan jika dua angka dikalikan akan menghasilkan 15, dan angka tersebut jika dijumlahkan hasilnya itu minus 8, yaitu pada 3 dan 5. Jika kita menjumlahkan minus 3 dengan minus 8, hasilnya minus 3 dengan minus 5 hasilnya minus 8. Sedangkan jika kita mengalihkan minus 3 dikali minus 5 hasilnya itu 15. Baru kita jabarkan kembali X minus 3 ini. Minus X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 3. Jadi X-nya itu sama dengan 3. Baru pada X sama dengan 5, di X dikurang 5 sama dengan 0. X dikurang 5 sama dengan 0. Lalu X sama dengan 0 ditambah 5. X-nya itu sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 3 sama 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu integral 3,5. Baru pada soal yang tadi, jika kita menggunakan contoh soal tadi menggunakan metode numerik, dapat kita lihat di sini. Nah, pada soal saya ini, pada data ini, kita sudah dapat kita mudah untuk mendapatkan hasil dari X-nya. Kan di sini kenapa ada 8? Jadi jika X-nya contohnya 1, jadi berapa hasil dari jika F-nya 1? Fx-nya 1. Jadi F sama dengan 1. Jadi semua X ini diubah menjadi 1 dan diformulasikan dengan penjumlahan dan perkalian tersebut. Jadi F1 sama dengan 1 dikali 1 dikurang 8 dikali 1 ditambah 15. Hasilnya sama dengan 8. Begitulah selanjutnya seperti contoh berikut. Jadi seberapa banyak pun X yang kita dapat cepat kita mendapatkan hasilnya dengan menggunakan cara-cara ini. Tidak seperti pada metode analitik ini. Kalau pada analitik ini dia menggunakan aljabar, menggunakan proses-proses. Sedangkan kalau di sini hanya mengubah X-nya saja. Jadi dapat mudah kita mendapatkan suatu penyelesaian dalam soal matematika tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari contoh tersebut, jika kita menggunakan metode analitik, kita harus menjabarkan soal-soal persamaan matematika tersebut, dan kita juga harus mencari hasilnya dengan sesuai langkah-langkah cara menyelesaikannya. Sedangkan jika kita menggunakan metode numerik, cara menyelesaikan soal tadi, kita hanya membutuhkan tabel untuk cara penyelesaiannya, dan langkah-langkahnya juga tidak rumit seperti metode analitik. Sekian Pak hasil review saya tentang tugas kita. Maaf jika ada kesalahan dan pengerjaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Pak.